Pengampunan dosa kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah dosa kita sudah diampuni atau belum. Akan tapi baginda Nabi mengajari kepada kita, kalau kita memohon, meminta kepada Allah, penuh dengan keyakinan. Husnudzon. Kalau Allah mengampuni. Jadi tanda bahwasanya dosa kita diampuni adalah adanya husnudzon di hati kita atas dasar yang sudah kita lakukan. Sebab husnudzon tanpa dasar kan tidak ada. Beramal baik mah enggak. Mana bisa husnudzon setelah itu? Anda berhusnudzon, Anda melakukan kebaikan yang diajarkan bagi Nabi, setelah itu Anda husnudzon, akulah insya Allah diampuni oleh Allah. Itu husnudzonnya inilah, termasuk berdoa. Wa antum muqinuna bil ijabati, kalau berdoa yakin Allah akan kabul, kan Allah sudah berjanji. Tapi setelah dia memenuhi syarat, berdoa benar lalu dia menduga, husnudzon. Ini kemudian di antara yang disebutkan para ulama, tanda pengkabulan amal itu yang diterima oleh Allah, yang menjadikan sebab diampuni, termasuk Ramadan, kemudian juga umroh, haji, adalah perubahan di saat kita keluar dari haji atau perubahan di saat kita keluar dari bulan Ramadan. Jika di bulan Syawal nanti lebih bagus daripada sebelum Ramadan, tentunya tidak akan stabil seperti Ramadan. Ramadan dahsyat, bulan ibadah. Tapi di Syawal nanti aroma Ramadan masih Anda bawa. Yang jelas lebih bagus dari bulan Sya'ban. Sama haji dan umrah, tanda umrah kita diterima adalah ada perubahan baik di rumah. Mungkin dulu gunjing itu sehari sampai 4 kali, sekarang jadi sekali, sudah berkurang. Na'udzubillah, dosa besar. Ada perubahan yang penting. Kalau memang tampak pada dirinya ada perubahan menjadi lebih bagus, itu tanda kalau orang ini di Ramadan itu Ramadan yang diterima, dan diterima di bulan Ramadan artinya diampuni seperti yang dijanjikan. Diampuni oleh Allah, itu diantaranya. Ingat apa? Beramal di bulan Ramadan, kemudian prasangka baik kepada Allah, kemudian di bulan Ramadan ada tampak perubahan menjadi lebih baik. Itu tanda bahwasanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, tobat ini kuliah khusus dan insya Allah pertemuan yang akan datang. Tapi intinya begini. Ada 2 manusia yang terkutuk. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah manusia yang putus asa. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia minta ampun kepada Allah dengan serius, Allah akan mengampuni. Jangan sampai ada yang putus asa lalu berkata, aku sudah jelek, aku sudah nggak benar, aku berzina, aku pemabuk, aku. Allah nggak mungkin mengampuni saya. Jangan berkata itu. Segeralah menghadap kepada Allah. Jadikan air matamu berderai, menangis dan bertobat menyesal. Dan rasa takut harus kita bangun saat itu. Tobat saja sudah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Ini dulu. Kemudian tobat ada aturannya, ada caranya. Tobat kepada Allah dan tobat kepada dosa manusia. Kalau dosa kepada Allah, untuk membantu tobat itu adalah jangan biasa membicarakan, menyebut atau bercerita tentang dosa kepada Allah tadi. Jangan ceritakan kepada manusia. Supaya tobat kita enak. Hijrah ke satu tempat yang tidak tahu kalau orang itu berzina, tidak tahu kalau dia pemabuk, biar dia tampak sebagai orang yang baik. Sebab dosa kepada Allah hanya Allah saja. Ada orang berzina datang kepada Rasul, ya Rasulullah, halaktu wa qad zadaitu fatahhirni. Ma'is kisahnya. Ya Rasulullah, aku kepleset, aku terjatuh, aku masuk zina. Bersihkan aku ya Rasulullah. Nabi tidak langsung mencambuk, tidak langsung merajam, tapi Nabi menutupi la'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi menjawab yang kedua, la'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak, aku melakukan ya Rasulullah. La'allaka fakhatta. Mungkin tidak sampai masuk di antara 2 paha saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya sampai 4 kali. Nabi bertanya, afi aqli syek. Apakah di akalnya ada yang rusak ini? Orang gila ini? Tidak, Rasul, dia sehat. Baru tegakkan hukum Rasulullah. Tapi ini isyarat bahasanya. Dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Nabi berusaha untuk menutup, khususnya perzinaan. Sebab apa? Kalau sudah orang ketahuan di masyarakat yang dia pelaku zina, susah bertobat. Karena apa? Semua orang sudah mengatakan pezina. Mungkin menjadi putus asa. Sehingga karena dia putus asa, terserah deh. Kamu ngomong apa saja. Biarin, mau zina kek, mau enggak kek. Nah kan?
Karena apa? Zina sudah tersebar. Maka hendaknya ditutup dan ditutup. Kullu ummati mu'afa. Umatku aman-aman saja. Illal mujahirun. Kecuali yang berterang-terangan. Dalam riwayat berzina. Kecuali orang terang-terangan dalam zina. Atau semua dosa kepada Allah. Jadi dosa kepada Allah hendaknya disembunyikan. Jadi berperanlah seperti orang yang tidak punya dosa. Di hadapan manusia nggak usah cerita. Oh aku dulu biasa mabuk 6 botol tuh. Cerita. Nggak usah cerita. Diam saja. Zina, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Agar mudah tobat. Jangan sampai keluarga tahu. Semuanya jangan sampai tahu dari bangsa manusia. Jadi tobatnya yang perlu diinikan. Karena biasanya kepleset lagi itu karena apa? Tidak mampu dia. Berat, telamat berat tobatnya. Juga ada tobat misalnya, mohon maaf, ini ada sebagian orang tobat, cara mengajari tobat salah. Contohnya ada orang punya tato. Di Indonesia kan banyak. Di sini atau ada orang tato ya? Tato. Suruh tobat disetrika. Ini gimana nih? Preman disetrika. Ini kan ilmunya dari mana? Ya malu dong preman. Gak apa-apa, biarkan dengan tato seperti itu. Tapi saya mau tobat. Tobat tidak harus membongkar tatomu. Tatomu tidak usah dibuang. Biarkan saja. Tapi kalau saya jadi ustadz bagaimana? Oh bagus. Ustadz kelihatan begini, preman, penjahat, jadi ustadz. Biar tahu, ustadz. Jangan sampai ada pelajar mondok, belajar agama lama-lama tapi tak bisa jadi ustadz. Jadi nggak apa-apa, jadi cara bertobatnya. Jadi untuk yang bertanya tadi, bagaimana? Tetaplah Anda bertobat. Dan berusaha untuk tobat-tobat. Kalau saya masuk lagi, ada orang cerita pada Nabi, ya Rasulullah, saya pernah bertobat. Tapi saya masuk dosa lagi, kata Nabi, tobatlah lagi. Tapi setelah saya tobat, saya dosa lagi ya Rasulullah. Tobat lagi ya Rasulullah. Tobat lagi wahai hamba Allah. Tapi setelah saya tobat, saya kepleset lagi. Ya tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kalau kamu bosan tobat, maka Allah pun bosan tidak ampuni kau. Ya, terus bertobat. Terus bertobat. Jangan sampai putus asa tidak tobat. Tapi ingat, yang harus kita takuti adalah kalau ada orang melakukan kehinaan lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Maka siapapun yang mendengar suara ini, jika Anda mendengar orang berbuat dosa sebanyak apapun, untuk segera bertobat, takut keburu mati, tak taunya belum diampuni oleh Allah. Dan ingat, semua dosa yang belum diampuni oleh Allah akan tampak di alam barzah, akan tampak di padang mahsyar, akan tampak di akhirat. Tapi kalau kita mohon ampun kepada Allah, kalau sudah diampuni di dunia, beres. Maka segeralah bertobat. Tidak usah ragu, kalau kepleset lagi, segera kembali lagi tobat. Semakin kuat tobatnya. Kepleset lagi, bertobat lagi. Tidak boleh menyerah untuk bertobat. Jangan sampai menjadi orang yang berputus asa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.